semuanya diberikan. Amin ya Allah. Syafaat yang kalau kita semuanya mendapatkannya, bergunung tinggi dosa kita, banyak kesalahan kita, meluas kesalahan dosa maksiat yang kita lakukan. Tapi kalau sudah dihadapkan dengan syafaatnya beliau, maka semuanya itu akan hancur binasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semua dosa kita, dan Dia persilahkan kita untuk masuk ke surganya kalau kita dapat syafaat beliau. Kita butuh kepada syafaat beliau. Nah, kenapa terdiam dan terpaku? Tidak butuhkan nama syafaatnya beliau? Butuh sama uang 1 miliar. Kenapa tersenyum? Malu untuk mengatakan dia? Orang tidak butuh sama syafaat beliau. Tidak ada satupun di muka bumi ini seseorang yang tidak membutuhkan kepada syafaatnya beliau. Kitalah termasuk hamba yang kalau kita betulkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang termasuk zalimun li nafsi. Orang yang menzalimi dirinya, yang dimana kebaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ala doang saya sini tegawai. Larangan Allah ada saja yang kita kerjakan. Yang marahiki model manusia termasuk golongan zalimun li nafsi. Tahu atau kita masuk ke manusia model marahiki? Terjawab oleh Al-Imam Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir. Baru sama surga manusia sama dan model marahiki yang belum bisa miliki. Tapi dengan cara apa? Bisyafaatin Nabi Sayyidil Alamin, dengan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Karena itulah kita semuanya esok bisa menginjakkan kaki di tanah surga. Amin. Itulah kenapa kita harus bersyukur, karena kita menjadi bagian dari acara yang mulia, acara yang istimewa. Kita peringati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam hafatil malaikatu ala dzalikal makan. Rumah, masjid ataupun suatu tempat kalau di sana dibacakan diperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat pun akan mengelilingi tempat tersebut. Maka dedek parang, dedek niji, mesak-mesak berdoa, tetapi ada makhluk yang tidak terlihat oleh mata, tidak terpegang oleh tangan, tidak tersentuh oleh kulit kita. Dialah para malaikat-malaikat yang saat ini mengelilingi kita. Apakah tugasnya hanya mengelilingi kita saja? Wasillatil malaikatu ala ahli zalikal makan. Mereka akan bersolawat, memintakan rahmat untuk kita semuanya yang di sini. Wa ammarullahu birrahmati wa ridwan, dan lalu semua yang di sana akan dipeluk oleh rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengatakan ini? Dialah Al-Imam Suyuti di dalam karangannya Wasail Syarhus Sabail. Masya Allah. Beruntung atau enggak kita semuanya berarti makin Bapak Ibu? Sangat-sangat beruntung. Insya Allah syafaat yang kita rindukan, syafaat yang kita dambakan akan kita dapatkan saat ini. Dialah manusia teristimewa. Bagaimana istimewanya? Sampai dikit tadi, basyarun lakal basyar, wa innama huwa kaliyakuti bainal hajar. Manusia beliau sama seperti kita, tetapi dia tidak sama sejatinya dengan kita. Bagaimanakah modelnya? Dalam suatu riwayat kisah, ada istri beliau yang bernama Sayyidatina Ummu Aiman. Saya pasangan Ummu Aiman. Dikisahkan pada suatu hari saat Rasulullah SAW menginap di rumahnya Sayyidatina Ummu Aiman, suatu malam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melen, bahasa kita bahasa kasar menek wahikian. Jika tunggu kira menek ni. Ya wahikian. Melen beliau menek. Kemudian karena cuacanya dingin,
santernya saat Mekah Madinah Arab dia lamun wah datang musibahnya ya Allah sampai menusuk tulang, tidak beku darahnya sinyat. Begitulah pada waktu itu iklimnya sehingga baginda Teuni agak merasa enggan untuk keluar rumah, sehingga beliau pun melihat arak sopok takak. Kemudian beliau bahasa Jawa wah nenek takak ini. Selang beberapa waktu Ummu Aiman pun terbangun dari tidurnya. Beliau terbangun dalam keadaan haus, mulai menjadi ngenok. Kemudian beliau mencari air minum, demam takak ini. Isi demam, kemudian takak saya berisi tenek di sini Nabi. Yang menenam isi beliau. Kemudian paginya datang. Bangunlah kemudian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian sabda beliau waktu nikah kepada Ummu Aiman, ya Ummu Aiman, wahai Ummu Aiman, kumi, bangunlah engkau, fa'ahliki ma fil fakhar, dan lalu buanglah air searak le takakir. Sabda baginda. Kemudian berketuan terus Ummu Aiman, ya apa mana isi air isi takakir wahai Rasulullah? Ternyata adalah tenek presiden Nabi. Langsunglah tersenyum baginda Nabi. Qad wallahi saritu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sungguh aku sudah minum air yang ada di dalam gelas tersebut. Di sini ada tenek presiden Nabi. Lalu kemudian tersenyumlah baginda hatta badan nawajizahu, sampai kelihatan di pagarannya beliau. Lalu kemudian apa sabda baginda waktu ini? Ya Umma Aiman, amma innaki lam tattaji'i batnaki abadan. Wahai Ummu Aiman, perutmu selama-lamanya tidak akan pernah merasakan kelaparan. Gara-gara Nabi meminum tenek presiden Nabi. Maka bulu punya ibu niki Nabi tidak baik coba-coba yang penek selakian tunggu. Beda kan dia penek presiden Nabi, tidak baik coba-coba angkat. Namun perlu juga ibu-ibu tiang yang penek presiden Nabi, maka yang keluar adalah unta terus ya. Nah, alhamdulillah dapat surat cinta 2 menit lagi. Yang sudah kisah terakhir tentang keistimewaan presiden Nabi, kemuliaan beliau, sehingga betapa kita harus mencintai, menyayangi beliau, merindukan beliau. Yaitu pada suatu hari, termasuk keistimewaannya beliau adalah keringatnya beliau berbau harum, berbau wangi. Bagaimana kisahnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau saking senang terhadap baunya baginda, maka beliau pun akan menunggu di depan pintu Rasulullah SAW pulang dengan keringatnya, dan lalu Sayyidatina Aisyah pun menunggu beliau dengan memegang pelap. Lalu dilaplah keringat-keringatnya di sini Nabi waktu itu. Dilap-lap kemudian dicium. Dan di sini ada pelajaran berharga buat ibu-ibu. Cara Pronggosane berbakti kepada selakian beliau juga begini. Ante selakian pelunggu, dek lamun tahu selakian pelunggu lalu nambah ngawis nabiena, jagung, pokoknya panas-panas, nah saya sini gawe berat-berat. Kemudian sampai balik dengan keringatnya, siapin lah ibu-ibu, kemudian lapar keringatnya selakian pelunggu, terutama papa kelelek ya Pak. Terus kemudian ambil. Inilah maksudnya beda antara kita dengan Nabi. Jika Nabi beliau memiliki keringat yang bau harum, sementara kita, masya Allah, tidak ada ibu-ibu yang mau mempraktikannya. Ya nanti, akhlak beliau adalah akhlak yang terindah. Tidak akan pernah lagi ada mata yang bisa memandang keindahan akhlak seperti beliau. Tidak akan pernah lagi ada hati yang bisa menang yang lebih indah daripada perilaku beliau. Dan kenapa tidak akan ada lagi seorang ibu yang melahirkan cahaya yang lebih terang daripada beliau? Itulah beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau,
syafaat yang kita rindukan untuk besok kita membuka pintu surga selebar-lebarnya dan menginjakkan kaki di sana. Akhir kata, mari semuanya kita semuanya simak pengajian-pengajian selanjutnya dari orang-orang yang mulia, termasuklah nanti dari orang yang di dalam darahnya mengalir di sana darahnya Nabi. Semoga syafaat yang kita rindukan tersebut kita semuanya dapatkan. Akhir kalam saya tutup dengan pantun. 2, 3 istriku butuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-muhadaratu tsalitsa allati sayuqaddimuha fadilatu al-ustaz Adhar Harikha MPDI. Falyatafadhal mashkur. Pengajian ketiga.